Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kalau dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya dalam Engkau. Kami bersyukur dan bangga karena Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Dan saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus yang adalah pemilik firman ini akan mengartikan lebih dalam kehidupan kami, supaya kami dapat memahami dan dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya akan berkhotbah dengan tema Yesus menderita untuk kita. Sekali lagi, Yesus menderita untuk kita. Dan ayat firman Tuhan yang akan mendasari khotbah saya terambil dari Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Sekali lagi, ayat yang mendasari khotbah saya terambil dari Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Sekali lagi, bunyi firman Tuhan di Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti apa yang kukehendaki." Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kalau kita baca, renungkan, dan terlebih lagi kalau kita mampu melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan cerita tentang awal sebuah penderitaan yang akan dijalani oleh Yesus. Kenapa saya sebut ini merupakan awal? Karena sebenarnya di Getsemani inilah Yesus merenungkan sebuah perjalanan yang akan dihadapi, yaitu perjalanan menuju kepada pengadilan Herodes, menuju kepada pengadilan agama, menuju kepada pengadilan Pilatus. Dan Bapak Ibu, Yesus tahu persis apa yang akan terjadi dalam hidupnya ke depan. Yesus tahu persis apa penderitaan model apa yang akan dia jalani ke depan. Itulah sebabnya sebelum dia memulai segala sesuatunya yang disebut penderitaan itu, Yesus mengawalinya dengan doa. Dan isi doanya ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Kenapa saya sebut sungguh luar biasa? Karena disebutkan di sini, "Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Yang menjadi pertanyaan adalah, loh, Yesus kan lahir untuk menanggung cawan itu. Lalu kenapa Yesus harus mengatakan, "Jikalau boleh, cawan ini lalu daripadaku"? Sebenarnya bukanlah sebuah pemungkiran yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak mangkir dari tanggung jawab untuk meminum dari cawan itu. Tapi Yesus hendak menggambarkan kepada kita semua bahwa penderitaan yang akan dia jalani ke depan bukanlah penderitaan biasa. Penderitaan yang luar biasa yang melebihi penderitaan yang pernah dialami oleh manusia. Bapak Ibu, saya bisa menggambarkan setidaknya ada 3 bentuk penderitaan yang akan dijalani oleh Yesus setelah dari Taman Getsemani. Pertama, dia akan menjalani penyiksaan secara fisik, artinya penderitaan secara fisik. Penderitaan secara fisik ini tidak main-main, Bapak Ibu. Dia harus memikul salibnya dari Yerusalem menuju ke Golgota, dan dalam sepanjang perjalanan dia harus dicambuk, dia ditendang, dia disiksa, dan dia diperlakukan betul-betul tidak adil. Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu, cambuk yang dipakai untuk mencambuk Yesus itu ada 2 macam. Pertama, terdiri dari 3 tali, cambuk 3 tali dengan sangkutan-sangkutan besi di sepanjang masing-masing tali dari 3 tali itu. Dan ketika cambuk itu diayunkan ke tubuh manusia, maka besi-besi itu tertancap di daging, dan ketika ditarik membuat lubang luka yang sangat menganga sekali, dan itu penderitaan yang luar biasa. Bentuk cambuk yang kedua adalah cambuk yang 1 tali tapi ujungnya ada bulatan besar dengan duri-duri yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu tahu, ketika dihantamkan ke tubuh manusia itu, maka tulang-tulang kecil dalam tubuh manusia itu akan remuk karena cambuk itu. Artinya
Yesus dari Getsemani sudah tahu bahwa dia akan menjalani penderitaan yang sungguh luar biasa itu. Yesus dari Getsemani sudah tahu bahwa dia akan dicambuk dengan cambuk-cambuk seperti yang saya gambarkan. Nah, selain itu juga dia harus memikul sendiri salibnya, dan salib itu dibuat dari kayu yang kasar. Bapak Ibu bayangkan, sekujur tubuh telah luka karena cambuk, dan dia harus memikul kayu yang kasar di punggungnya. Itu penderitaan yang sungguh sangat amat dan teramat luar biasa secara fisik, Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar sampai di situ. Setelah nanti sampai di Golgota, dia harus dipaku dan disalibkan. Dan Bapak Ibu bayangkan bahwa setiap tetes darah yang keluar akan mempengaruhi kinerja jantung, dan ketika tetesan darah yang keluar itu, pemumpaan darah yang makin sedikit di jantung itu menimbulkan keperihan yang sungguh luar biasa perih, sungguh luar biasa sakit. Artinya penderitaan yang demikian yang Yesus akan jalani. Artinya penderitaan secara fisik yang seperti itu yang Yesus akan jalani, Bapak Ibu. Dia akan menjalani penderitaan fisik yang seperti itu. Yang kedua itu penderitaan secara psikis. Bapak Ibu bayangkan, Yesus yang dikenal sebagai pembuat mujizat, Yesus pernah mencelikkan mata orang buta, Yesus pernah membuat orang lumpuh berjalan, Yesus pernah membangkitkan orang mati, dan Yesus pernah mengubah air jadi anggur, dan Yesus melakukan banyak mujizat yang membuat orang sangat amat mengagumi dia. Dan seluruh kekaguman orang pada Yesus waktu itu seketika itu harus hancur begitu saja, karena dia dituduh melakukan sebuah kejahatan besar, dan kejahatan besar sajalah yang bisa berakhir pada penghukuman salib. Itu sungguh luar biasa. Penderitaan secara psikis ini tidak main-main, Bapak Ibu. Bahkan ada kecenderungan jauh lebih berat daripada penderitaan secara fisik. Yang ketiga, penderitaan secara spiritual. Yesus yang adalah Allah itu sendiri, yang tidak terbatas, sumber dari segala sumber, Allah di atas segala Allah, pencipta dari segala sesuatu yang ada, dia harus mereduksi dirinya untuk menderita. Dia harus mereduksi dirinya untuk dipermalukan. Penderitaan secara spiritual seperti itu sungguh luar biasa. Yesus tahu persis itulah yang akan dia jalani di Golgota. Itulah yang akan dijalani mulai dari persidangan di hadapan mahkamah agama, di hadapan Herodes, di hadapan Pilatus. Itulah kenapa Yesus bilang begini, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku, karena sangat amat dan teramat berat. Tapi Bapak Ibu, ada satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus bilang begini, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti apa yang engkau kehendaki. Ini sungguh luar biasa, inspiratif sekali. Kenapa? Bahwa kehendak Allah yang luar biasa itu tidak cuma enak saja. Ada banyak orang mengukur kehendak Allah itu dengan mujizat, mengukur kehendak Allah itu dengan keberhasilan, mengukur kehendak Allah dengan kesuksesan, mengukur kehendak Allah dengan berkat yang melimpah. Allah disebut luar biasa kalau berkat melimpah. Tapi Yesus berpesan satu hal kepada kita, kehendak Allah itu tidak selamanya enak bagi kita. Kehendak Allah itu tidak selamanya membuat kita tertawa. Dan Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa kehendak Allah yang begitu luar biasa menimbulkan penderitaan. Kata Yesus begini, jangan kehendakku, jangan apa yang aku mau, jangan apa yang aku kehendaki, tetapi biarlah seluruh kehendak Bapa yang terjadi dalam hidupku. Ini sebuah teladan yang luar biasa, Bapak Ibu. Sebuah teladan yang sungguh-sungguh luar biasa. Karena Yesus bilang begini, bukan apa yang aku mau yang akan aku lakukan, tetapi apa yang Bapa mau yang akan aku terima. Bukan apa yang aku mau yang akan aku nikmati, tetapi apa yang Bapa mau itu yang akan ku nikmati. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Ini sungguh sesuatu yang dahsyat sekali, menjadi sebuah teladan luar biasa bagi setiap orang percaya untuk melihat kehendak Allah, sekalipun itu pahit, sekalipun itu pedih, sekalipun itu adalah bagian dari penderitaan, sekalipun itu membuat kita kecewa, sekalipun membuat kita harus menangis. Tapi jika itu kehendak Allah, mari kita terima kehendak Allah itu. Karena di dalam kehendak Allah itu ada maksud yang luar biasa dari Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini sungguh luar biasa. Jangan kehendakku, melainkan kehendakmu. Itulah. Dari keputusan Yesus di Getsemani inilah menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita orang percaya. Perhatikan dengan baik. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama disebutkan begini, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang berada dalam Kristus Yesus. Artinya
bahwa penderitaan yang dialami oleh Yesus dari Getsemani yang berpuncak di Golgota, itulah penderitaan dari Getsemani dan berpuncak di Golgota, itulah yang memberikan kemerdekaan kepada Bapak Ibu dan saya, sehingga penghukuman tidak ada lagi terjadi dalam hidup kita. Yesus menderita supaya kita tidak menderita. Yesus tersakiti supaya kita tidak tersakiti. Yesus menerima hukuman supaya kita dibebaskan dari hukuman. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Ini sesuatu yang begitu dahsyat dalam kehidupan kekristenan kita. Itulah sebabnya saya mau katakan kepada Bapak Ibu, di dalam Roma pasal 1 dalam Roma pasal 8 ayat 1 jelas, tidak ada lagi penghukuman. Bapak Ibu dan saya dilepaskan dari tuntutan hukum dosa. Ayat yang kedua dalam Roma pasal 8 disebutkan, Roh memerdekakan kamu, atau Roh memerdekakan kita semua dari tuntutan hukum dosa dan hukum maut. Ini yang dahsyat Bapak Ibu. Tuntutan hukum dosa dan hukum maut, dibebaskan dari tuntutan itu. Dan kemerdekaan yang engkau dan saya peroleh itulah yang membuat kita menjadi pewaris kerajaan surga, yang membuat kita dapat menikmati betapa dalam, betapa luas, betapa lebar, betapa tidak terukurnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang seharusnya kita yang mati di atas kayu salib, tapi Yesus mau mati untuk kita. Yang seharusnya kita menderita di atas kayu salib, tapi Yesus mau menderita untuk kita. Yang seharusnya kita dihukum di atas kayu salib, tapi Yesus dihukum di atas kayu salib karena kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur Engkau telah mendengarkan suara-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami memahami betapa dalam, betapa luas, betapa tidak terukurnya kasih-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa, kami sungguh sangat amat bersyukur karena Engkau mau menderita untuk kami, untuk melepaskan kami dari berbagai penderitaan. Berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, berkati mereka dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Tuhan menuntun menyertai kehidupan Bapak Ibu Gembala, anak mantu, dan cucu-cucu, bahkan seluruh keluarga besarnya. Berdoa untuk setiap pengurus GBP Taman Firdaus, Engkau memberkati kami semua dalam setiap usaha pekerjaan kami, dan apapun yang kami perbuat, dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap anggota jemaat kami. Bapa, Engkau memberkati mereka. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang susah dihiburkan. Kami percayakan kehidupan kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sebab itulah yang terbaik bagi kami. Dimuliakan nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.